Alhamdulillah sahabat Balikno, saat ini saya dapat penumpang dari Jalan Kawi ya. Jalan Kawi menuju kantor kepala desa Tambak Kasri, daerah Tajinan. Mbak ngapain kok ke kantor kepala desa Tajinan ini, Tambak Kasri ini? Mau ngurus surat ah? Enggak, sebenarnya enggak di kantornya, tapi di samping kantornya itu ada sekolahan. Oh sekolahan? Iya. Nah, terus ngapain? Mau ngasih kejutan, mau ngasih surprise buat putra saya. Oh maksudnya surprise ini surprise dalam rangka apa ini? Hari ini dia Apa? wisuda. Ya. Lulus apa mbak? Lulus MI. MI. Iya. Lah terus kok surprise ini kalau boleh tahu kenapa kok bisa terjadi sebuah kejutan ini, kenapa? Apa masalahnya? Karena saya 2,5 tahun nggak pulang. Loh, 2,5 tahun nggak pulang. mbak 2,5 tahun nggak pulang tuh di mana? Kalau boleh tahu. dipercaya jadi kepala rumah tangga. Oh. Dipercaya jadi kepala rumah tangga, harus pisah sama anak, sama keluarga. Iya, alhamdulillah. Ya itu dinamika hidup ya mbak ya. Iya. Dinamika hidup. Terus kalau boleh tahu mbaknya bekerja atau bagaimana? Bekerja sebagai TKW. Aku berapa mbak? Berapa ya maksudnya? Ya apa ya? Ya memang ketika ini pilihan hidup ya. Iya. Ya awalnya ya berat juga, mau milih tinggal sama anak-anak tetap. Saat itu ya saya ada pekerjaan, cuman karena kebutuhan hidup, saya seorang single parent. Ya. Pilihan ya berat juga sih. Akhirnya ya mutusin, aku pengen anak-anakku nanti nggak seperti saya sebagai orang tuanya, mana ada orang tua yang ingin anaknya itu sama dengan orang tuanya kan. Orang tua inginnya anakku lebih baik kehidupannya ke depan kayak gitu. Jadi saya lebih milih ego saya untuk pergi ninggalin mereka, tapi tetap memantau mereka dari jauh gitu. Iya. Jadi sampean merantau sudah selama 2,5 tahun. Iya, ini pun nggak sengaja pulang. Nggak sengaja pulang, nggak tahu kalau anak saya lulusnya bulan ini gitu. Saya kirain masih bulan depan gitu kan. Jadi pas momen nggak sengaja, Iya. terus pas momen buat kejutan juga ya mbak ya? Iya, kemarin ngerti, saya sudah hampir 1 minggu ya dia udah pulang ya. Hampir 1 minggu. Nah, Dia 1 minggu ini lah kok nggak tahu putranya sampean pulang itu gimana? Dia tahu. Kemarin sempat ngumpul, cuman kan dia harus latihan, harus apa. Terus aku bilang, Bunda nggak bisa hadir mas, aku bilang gitu. Karena dia nangis karena Bunda harus sama bosnya Bunda nggak boleh lama-lama. itu padahal sebuah rencana gitu. Iya. Awalnya sudah berhasil kan ngasih kejutan adiknya, sudah berhasil. Adiknya juga nggak tahu kalau bundanya pulang. Ibu saya juga nggak tahu. Kok sampean kayak kejutan gini tuh memang disengaja atau ya apa? Emang awalnya nggak rencana pulang gitu kan. Terus yang saya jaga meninggal, akhirnya saya izin pulang dulu. Iya. Dan alhamdulillah diizinin sama bosnya. Iya, alhamdulillah juga pas momennya pas juga, dan pulangnya sampean kan pulang istilahnya pulang kejutan juga ya, istimewa ya. Saya istimewa. Iya, istimewa karena saya nggak momen-momennya merencanakan, tapi sama Allah direncanakan yang baik gitu. Iya. Hidup itu sebuah pilihan ya. Ketika kita harus merantau dan lapangan pekerjaan tidak ada di sini, memang solusi terbaik adalah bekerja di luar negeri. Dan sebuah penghargaan mungkin ya, ketika orang Indonesia bisa bekerja di luar negeri dan maaf ya. Iya. Apakah kalau di sana itu penghargaannya lebih, Mbak? Tergantung bosnya juga, terus tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi artinya di sana itu kan istilahnya tidak membeda-bedakan antara apa dan apa. Enggak. Di sana kalau contohnya kalau seandainya kita sakit gitu ya. Iya. Pelayanannya sama, enggak dibeda. Oh, ini TKW, ini ibarat kata kasarnya pembokat gitu ya. Iya. Enggak dibedain. Jadi disamaratakan gitu. Antri semua, obatnya pun sama
gitu. Berarti tidak memandang jenis Iya, pekerjaannya. iya. Yang dipandang adalah kita sebagai iya. manusia, sama-sama manusia Iya. yang punya hak yang sama gitu, nggih. Iya, saya salutnya hidup di luar negeri itu kita nggak dibedakan gitu. Kalau di Indonesia ya, Iya. BPJS yang terakhir kayak gitu. Kalau di sana enggak. Oh, artinya Enggak. memang merata, nggih. Iya, semuanya sama. Ya kita tidak membandingkan, tapi memang realita Iya, kenyataannya iya, adalah iya. seperti itu. Gratis ya gratis semua, bayar ya bayar semua gitu. Bayar semua. Iya. Terus di Singapura sampean bahasanya pakai bahasa apa, Mbak? Saya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, ya tapi kalau sama nenek yang saya jaga itu bahasa Cina, bahasa Cina Hokkien. Mandarin bukan? Mandarin tapi kayak dominan kayak tua gitu loh. Oh. Kalau di Jawa itu bahasa Jawa apa namanya halus kayak sebangsa itu kayaknya gitu deh. Saya kurang paham juga, cuman hampir sama. Gitu. Tapi sampean bisa dua bahasa itu? Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Iya, sama bahasa Malay karena nenek saya tuh yang saya jaga kelahiran Singapura, Cina Singapura. Cuman dia bolak-balik Malaysia, Singapura, Malaysia, Singapura gitu. Jadi bisa bahasa Malay. Sampean merasa nyaman nggak, Mbak, bekerja di sana? Alhamdulillah saya dipertemukan keluarga yang baik, yang pengertian, jadi ya nyaman. Ya mereka seperti keluarga kedua saya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi ya stigma-stigma bahwasannya bekerja di luar negeri itu tidak nyaman dan tidak enak, ada banyak penyiksaan, itu sebetulnya tergantung terhadap satu individu yang kita ikuti, dua juga attitude kita sendiri ya. Iya kan, ketika kita baik ya otomatis orang juga akan baik. Tapi ketika kita tidak baik, kemungkinan juga orang yang kita ikuti juga akan bersikap tidak lebih baik lagi. Dan yang paling penting mungkin terkait dengan bahasa ya, Mbak ya. Enggak juga. Enggak juga. Iya. Kalau ke luar negeri itu dominan kejujuran. Kejujuran. Iya. Kalau sampean jujur sama majikan, contohnya sampean salah gitu ya, ya bilang aja salah dan bilang minta maaf, pasti mereka ngerti kok gitu. Baik, Mbak, terus ngapunten terkait dengan salary ya. Kita 1 bulannya di sana itu, ini buat motivasi aja, buat motivasi buat sahabat semua. Karena tadi kita memang hidup adalah sebuah pilihan ya. Kalau kita terkait dengan salary, apakah lebih tinggi di sini atau lebih tinggi di sana, Mbak? Kalau untuk pekerja rumah tanggahan ya, antara Indonesia sama Singapura ya lebih baik Singapura. Gitu ya. Maksudnya hidup lebih baik di luar negeri lah, nggak hanya di Singapura. Maksudnya di negara lain pun sama. Kenapa banyak TKW atau TKI yang milih ke luar negeri, karena perbandingan mungkin masing-masing ini ya, masing-masing pribadi masing-masing, ya. pendapat pribadi lah bahasanya kan. Saya milih kerja ke luar negeri karena saya bandingkan antara gaji saya waktu kerja di sini sama waktu kerja di luar negeri gitu. Kalau di Malang ini, Mbak ya, di Malang Raya umumnya ya, upah minimum seorang pekerja itu kalau di Malang sekitar 3 jutaan lah. Di sana berapa kalinya, Mbak, kira-kira? Bisa 2 kalinya, bisa 3 kalinya. Tergantung ya itu ya? Iya, tergantung. Ya, alhamdulillah, artinya dengan Mbaknya merantau itu kan bisa membawa sesuatu yang lebih terhadap keluarga mungkin, terhadap anak saudara, khususnya anak-anak lah ya. Ketika kita memang dilema dan terdesak dengan hal terkait kehidupan, otomatis yang ada kan harus nekat nggih. Dan nekatnya Mbaknya itu alhamdulillah insya Allah membawa hasil berkah rezeki buat semua keluarga. Amin. Terkait lingkungan, Mbak, lingkungan di sana oke kah atau gimana? Semuanya kalau hidup di luar negeri itu tergantung pribadi masing-masing. Tergantung pribadi masing-masing. Tergantung masing-masing. Kalau kita Singapura ya nggak hanya Singapura. Cuman karena aku tinggal di Singapura, taunya ya Singapura gitu kan. Di sana tuh banyak, nggak hanya dari Indonesia, dari India, Myanmar, Filipina, Bangladesh. Multi etnis ya bahasanya.
Bangla kayak gitu juga banyak gitu kan. Bangla ini apa? Bangla itu yang orang hitam-hitam itu loh, Pak. Bangladesh kah? Ya, Bangladesh. Oh, Bangladesh. Ya. Jadi Kalau ya, ya itu tadi kalau kita mau nanggapi cowok-cowok dari mereka loh, kebanyakan itu- cowok-cowok gimana maksudnya cowok-cowok ini? lah ya yang suka sama cewek-cewek kayak gitu tuh loh, Pak. Oh, Maksudnya artinya mereka normal. maaf. Artinya ketika harus merasakan ya kita namanya manusia ya, wajar Iya, ya ada lingkungannya rasa kayak gitu, Pak. falling in Di sana. love gitu dengan Iya. someone gitu lah ibaratnya Iya. ya. Oh, jadi ketika ya itu semua berarti kan tergantung Iya. dari individu masing-masing. Masing-masing. Iya. Kalau di Singapura kan hampir cuek gitu kan antara Satu personal iya, dengan personalannya iya. Antara tetangga satu dengan tetangga yang lain kan nggak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dominan kepo gitu kan. Kalau di Pokoknya sana- I don't care about you lah. Iya. Kalau di sana paling say hi kayak gitu kan. Say halo sudah, good morning sudah gitu. Nggak yang panjang lebar gitu enggak. Panjang lebar Iya. itu ya. Pokoknya no reckon lah ya. Iya. Yang penting kamu tidak mengganggu saya dan saya tidak Iya. mengganggu kamu. Seperti Dominan itu. seperti itu memang. Cuman tetap kalau kayak tolong menolong masih lah, masih ada. Tapi kalau untuk mengorek-ngorek kehidupan orang lain, nah itu yang don't care. Sehat. Anak-anak sehat. Kunci ini yang paling penting, Mbak. Ketika Mbaknya merantau terus anak-anak di Indonesia ini cara apa yang Mbaknya pakai untuk mengontrol adik-adik? Oh sama Nana. Sama anak-anak. Ini kan perlu apa ya istilahnya? Perlu perhatian khusus kan? Nah, Iya. Mbaknya itu caranya bagaimana untuk mengontrol adik-adik ini biar tidak merasa jauh, tidak merasa ibunya tidak ada, itu bagaimana, Mbak? Alhamdulillah aku di sini punya keluarga yang baik, yang ya intinya bisa dipercaya gitu loh. Saya jadi nggak was-was atau khawatir sama anak-anak gitu. Oh, alhamdulillah. Ya berarti pasti ada, orang tua itu pasti khawatir ada. Saya khawatir pasti. Pastilah ya. Iya, cuman Ketika- alhamdulillah ya. Saya sama bos saya itu 24 jam bisa pegang HP. Oh, alhamdulillah. Iya. Karena nggak semuanya TKW bisa seperti itu. Oh, gitu ya? Iya. Iya. Saya bisa sewaktu-waktu bisa WA, bisa telepon, bisa video call gitu. Jadi saya secara pribadi juga mengucapkan terima kasih kepada bosnya Mbaknya Iya. karena memberikan sebuah kebebasan demokrasi ya khususnya Iya. kan, kebebasan untuk ya kebebasan lah ya Iya. biar bisa berkomunikasi dengan keluarga. Thank you bos, you are the best boss. Oke ya teman, nanti kita lihat lagi surprise-nya Mbaknya ini bagaimana terhadap putranya. Mungkin di situ akan ya kita lihat aja bagaimana nanti. Tetap ikuti perjalanan Mbak Leno Channel dengan berbagai cerita yang ada di sekitaran kita ini. Oke. Ya. Tunggu temannya. Kesukaanmu, Pip. Ini dari adik. Pintar ya. Selamat. Iki kayak Karista iki. Saya Karista. Milik kamu itu dari Bunda. Iki ini loh, kayak iki loh anu iki Karista. Kantil. Iya. Aku ibu Randy. Di kau nang luar di. Singapura. Singapura di. Singapura Ajunet. Oh, aku di Sime Street One aku. Oh. Mbak bahagia Mbak. Alhamdulillah bahagia bisa ketemu anak lagi, bisa ketemu ini saudara saya. Oke. Ini yang rawat anak saya.
Semoga sehat selalu nggih. Iya, terima kasih doanya Pak. Amin amin amin. Lu deh.